semuanya, berjumpa lagi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori psikologi sastra. Sebelum itu, kita harus tahu dulu pengertiannya. Nah, mari kita simak pembahasan berikut ini. Psikologi sastra merupakan salah satu kajian sastra yang bersifat interdisipliner karena memahami dan mengkaji sastra dengan menggunakan berbagai konsep dan kerangka teori yang ada dalam psikologi. Disebut juga dengan teori psikoanalisis yang dicetus oleh Sigmund Freud. Menurutnya, psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya, begitu pula pembaca dalam menanggapi karya, juga tak akan lepas dari kejiwaan masing-masing. Ada 3 aspek yang bisa dinilai melalui psikologi sastra, yakni 1. Memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis. 2. Memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional dalam karya sastra. Dan ketiga, memahami unsur-unsur kejiwaan pembaca. Selanjutnya, Freud membahas pembagian psikisme manusia. Yang pertama ada id, yang terletak di bagian tak sadar, yang merupakan sumber energi psikis. Yang kedua, ego, terletak di antara alam sadar dan tak sadar, yang bertugas sebagai penengah yang mendamaikan tuntutan dan larangan superego. Yang ketiga, ada superego, terletak sebagian di bagian sadar dan sebagian lagi di bagian tak sadar, bertugas mengawasi dan menghalangi pemuasan yang merupakan hasil pendidikan dan identifikasi pada orang tua. Kali ini saya akan mengkaji penerapan teori psikologi sastra pada film yang berjudul Dua Garis Biru. Aspek id yang terdapat dalam tokoh Dara sudah muncul pertama kali di awal cerita, yaitu ketika Dara dan Bima melakukan hubungan terlarang. Awalnya, mereka berdua hanya bermain bersama di kamar Dara. Akan tetapi pada saat itu Bima berusaha merebut handphone Dara karena dia berkeinginan untuk mengunggah foto Bima di sosial media. Berikut kutipan yang menunjukkan hal tersebut. Bima menggelitiki Dara untuk merebut handphone Dara, tetapi Dara terjatuh dalam posisi tidur dan masih berusaha menjauh. Bima berusaha meraih, namun semakin Dara menjauhkan handphonenya, wajah mereka semakin dekat. Kini mereka tidak lagi saling tertawa, mereka saling terengah-engah. Kemudian Bima semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Dara. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Dara mengikuti instingnya untuk melakukan hubungan terlarang dengan Bima. Jika saja pada saat itu id yang ada pada diri Dara tidak dominan, maka Dara akan menolak ataupun menghindar ketika Bima mulai mendekatkan wajahnya. Jarak di antara keduanya juga memicu hasrat keduanya muncul secara tiba-tiba dan tidak memikirkan apakah itu tindakan yang benar atau salah. Hubungan yang mereka lakukan sebelumnya memberikan konsekuensi yang harus dihadapi. Setelah beberapa bulan berlalu, Dara dinyatakan positif hamil. Setelah mengetahui bahwa dirinya hamil, Dara memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Berikut kutipannya. Dara dan Bima bertemu. Dara mengatakan, "Aku udah mikirin pokoknya. Kamu tinggal cari tempatnya dan aku gak mau minum obat." Bima menjawab, "Aku bisa tanya Mbak Mila." "Mbak Mila?" tanya Dara. Bima menjawab, "Adalah itu Mbak Mila tetanggaku. Dia pernah aborsi." Kutipan tersebut menggambarkan aspek ego dari tokoh Dara karena menunjukkan bahwa Dara memiliki rencana untuk melakukan aborsi karena kehadiran janin tersebut di luar rencananya dan tidak diharapkan. Padahal Dara mengetahui bahwa menggugurkan kandungannya melanggar norma di masyarakat. Akan tetapi, dia tidak menghiraukan hal tersebut dan hanya mengikuti egonya saja. Akan tetapi, pada saat Dara dan Bima telah sampai di tempat menggugurkan janin, Dara justru lari dari sana dan berbicara dengan Bima bahwa dia tidak dapat menggugurkan kandungannya. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut. Dara lari dan berdiri di depan jalan pinggir bendungan. Sebelumnya,
Dara menceritakan soal dirinya yang pernah memegang perut mamanya saat sedang hamil puput. Bima bertanya, "Ya terus kamu mau apa?" Dara menjawab, "Aku juga bingung Bim, tapi aku nggak mungkin gugurin, aku nggak bisa." Kutipan tersebut termasuk ke dalam super ego dari tokoh Dara. Hal itu menunjukkan bahwa Dara tidak ingin menggugurkan kandungannya, sehingga mereka sepakat untuk merahasiakan kehamilan Dara dari teman-temannya serta keluarga mereka. Keputusan tersebut akhirnya memiliki masalah baru yang harus Dara hadapi. Suatu ketika, Dara sedang mengikuti jam pelajaran olahraga. Kepalanya terhantam oleh bola. Perutnya tiba-tiba mengeras dan membuat Dara kesakitan. Secara tidak sadar, Dara mengkhawatirkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Sekian video penjelasan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.